beliau dalam keadaan majedub itu kemudian membuat pesantren ini surut. Jadi memang mulai dari didirikannya pesantren ini ya seperti yang sudah masyhur itu ya dikelola langsung oleh Syekhona Khalil, dan tentu metode pembelajarannya ya umumnya pesantren-pesantren tradisional masa lalu, di kiai ngajar, santri ngoroh ke santri, ngoroh ke metonan dan seterusnya. Dan perjalanan pesantren ini memang sempat ada pasang surut. Jadi pesantren ini setelah ditinggal oleh Syekhona Khalil, waktu itu putra beliau Kiai Imron ini yang harusnya melanjutkan kepemimpinan pesantren, beliau dalam keadaan majedub itu kemudian membuat pesantren ini surut. Jadi santri yang awalnya itu ribuan berkurang sampai akhirnya menjadi sedikit sekali waktu itu. Karena saya tahu dari sejarah abah saya yang bercerita, memang setelah Kiai Imron ini memang kemudian pesantren ini kemudian yang memangku pesantren ini dilanjut dalam keberlanjutannya itu dilanjutkan oleh putrinya beliau, putrinya Kiai Imron. Kiai Imron itu Nyai Romlah. Nyai Romlah. Pada saat Nyai Romlah inilah, karena Nyai Romlah ini adalah figur figur perempuan yang punya karismatik tinggi. Di saat itu santri waktu itu terbilang mungkin hanya 15 orang sampai 20 orang. Jadi memang surutnya luar biasa. Ya, jadi saya menilai Kiai Imron ini dalam melaksanakan amanahnya untuk melanjutkan dakwah dari Syekhona Khalil dengan cara beliau sendiri, dengan cara sendiri, dan termasuk tidak lumrah kan begitu bagi sampai akhirnya di zaman Nyai Romlah itu santri itu masih terbilang hanya 20 orang. Dari situ kemudian mulai ada masuk satu persatu, tambah satu lagi sampai 30 sampai 40. Kemudian yang menjadi fantastis memang akhirnya santri itu menjadi sangat banyak. Memang itu di masa almarhum Kiai Abdullah Sahol. Abahnya Kiai. Gitu. Jadi abah saya ini melanjutkan kepemimpinan di pesantren ini ya. Kalau boleh dibilang beliau itu melanjutkannya dari nol. Jadi itu ceritanya. Saya sering kesulitan juga untuk menjawab bagaimana sih pesantren ini dalam pengelolaannya, hubungannya dengan Syekhona Khalil. Karena memang ada yang terputus sejarah di sini. Maka saya memang lebih banyak bercerita tentang kalau bicara tentang lembaga pendidikan yang ada dan seterusnya, saya menceritakan ya pesantren ini bermula dari sejak almarhum Kiai Haji Abdullah Sahol. Di awal-awal Kiai Abdullah juga memakai metode yang sama, disorokan, wetonan dan seterusnya. Baru kemudian sekitar berapa tahun 90-an kalau nggak salah, ini kemudian beliau berinisiatif untuk membuka lembaga pendidikan klasikal. Waktu itu madrasah diniyah yang dibuka oleh beliau. Ya, awal mulanya memang setelah di pesantren ini dibuka klasikal dengan adanya pendidikan madrasah diniyah itu, kemudian selang beberapa tahun memang Kiai Abdullah Sahol ini muncul lagi inisiatif untuk membuka lembaga pendidikan formal. Jadi awal itu dibuka itu MTS. Dan yang menarik adalah bahwa pada saat inisiatif membuka MTS ini, karena di
sudah banyak ya tenaga pengajar Pengajarnya. yang membantu. Jadi ketika itu ada yang menanyakan kepada beliau setelah MTS itu apakah akan dilanjut kepada aliyah begitu, aliyah formal. Tapi justru malah Ki Abdullah waktu itu menginginkan supaya yang dibuka adalah SMA. Waktu itu memang sempat terjadi ini. Dan memang waktu itu di masa itu memang pendidikan formal itu dianggap Islami dan seterusnya. Tapi perspektif dulu waktu itu. Perspektif dulu. Nah, ya pada akhirnya kemudian terjawab bahwa inisiatif beliau itu juga beliau membaca ke depan. SMA Al-Ma'arif. Ma'arif. Ya, jadi beliau itu memang karena kecintaannya kepada NU sehingga yayasan yang dibentuk di pesantren ini beliau namakan dengan Yayasan Al-Ma'arif. Tapi ini bukan Al-Ma'arif yang dikelola oleh NU, bukan. Tapi dalam sejarah pendiriannya awal mula inisiatif untuk membuka perguruan tinggi ini ya tentu dengan restu atas beliau dan juga keinginan beliau supaya santri-santri yang sudah tamat SLTA ini ya agar bisa melanjutkan memaksimalkan kemampuan agamanya, maka di sini juga akhirnya dibuka. Waktu itu masih almarhum. Ya. Jadi pada saat itu pendirian ini pada saat peresmian beliau gitu. Sekitar 15 tahun yang lalu ya. Tahun 2005-an. Sekitar itu. 2005-an bagi STAIS ini. Awal mulanya itu bukan Sekolah Tinggi Agama Islam, tapi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. STIP. Ya, awalnya STIP. Jadi sekarang kalau STIP itu cakupannya lebih sedikit. STIP itu hanya di satu prodi. Ya. Nah, kemudian kita kembangkan akhirnya menjadi STAIS dengan 3 prodi yang ada. Ya, tentu karena basic pendidikannya itu berangkat dari pendidikan pesantren, maka kita mengelola perguruan tinggi ini juga ala pesantren. Jadi mahasiswa-mahasiswinya yang kuliah di sini meskipun sudah agak modern ya, karena kalau masuk pakai celana ya, tetapi tradisi pesantren masih kita tetap terapkan di ya ada momen-momen khusus. Mahasiswa itu pakai sarung. Ya. Termasuk juga pemisahan. Jadi kita ya mahasiswa itu tidak kumpul dengan mahasiswi. Kalau yang lulus sudah ribuan kali ya, karena kita awal kali lulusan itu saat itu sekitar 300 lulusan pertama kali. Ya, jadi alhamdulillah setiap tahun kita ketika ada penerimaan mahasiswa baru itu antusias masyarakat juga cukup tinggi, luar biasa, dan bahkan menjadi di luar dugaan. Kalau awalnya perkuliahan ini peruntukan awalnya itu agar santri-santri yang sudah lulus SLTA ini melanjutkan ke perguruan tinggi ini, artinya income-nya, harapannya, income mahasiswanya itu harapannya dari pesantren sendiri, dari lulusan SLTA itu sendiri. Iya. Tetapi prakteknya ternyata justru ini lebih banyak orang luar yang tertarik untuk masuk ke. Malah jumlahnya lebih banyak yang dari luar. Yang di luar sekarang. Iya. Dan nama kuliah oleh Barokah. Gitu ya. Pesantren. Jadi kegiatan kemahasiswaan itu memang kita atur sedemikian rupa untuk tidak menabrak kepada apa yang ada di pesantren. Termasuk penjadwalan kegiatannya pun juga kita sesuaikan dengan rutinitas yang ada di pesantren. Ngaji. Ya, ngaji dan seterusnya. Saya kan cuman mendorong supaya orang lain oleh kecil. Oh gitu. Wasilah.